Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini izin menjelaskan terkait bagian dan tombol dari rem LED instrumentasi pengukuran. Uh, saya Maria Karisa Mursanti di sini izin menjelaskan tentang temper diff. Temper diff di sini digunakan untuk memilih atau mengatur skala horizontal dari osiloskop yang skalanya ini dalam waktu per diff-nya. Nah, bisa dilihat dari osiloskop bahwa itu di bagian bawah tengah itu menunjukkan time per diff sekarang. Jadi ada di tengah itu 250 mikrosecond. Nah, untuk mengatur time per diff-nya, bisa di bagian time per diff itu ada rotate sama rotate by. Di sini kita memakai rotate by 1 step, coba di rotate ke kanan. Nah, itu akan berubah menjadi 100 mikrosecond. Berarti dia ke kanan akan semakin kecil. Coba ke kiri lagi nih. Nah, selanjutnya rotate by di sini untuk mengatur apabila 2 step, maka dalam satu rotasi akan dibagi menjadi 2 step. Kita lihat apa perbedaannya. Coba rotate. Menjadi 50 mikrosecond. Coba ke kiri lagi nih. Ya, jadi akan lebih banyak berubahnya. Ya, sekian untuk time per diff. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian fitur lainnya itu adanya run stop. Run stop ini digunakan untuk kita mampu mengambil data dari suatu sinyal yang sedang bergerak. Jadi seperti di dalam contoh di mana sinyal di sini saling bergerak, lagi sedang bergerak, dan jika kita ingin mengambil data dari sinyal tersebut, kita bisa dengan kata lain pause sinyal tersebut dengan menggunakan run stop. Bisa coba diklik nih, run stop. Nah, saat run stop ini data bisa terlihat dan kita bisa mengakuisisi data tersebut. Selain itu, run stop ini kita bisa menggunakan rotate juga untuk mendapatkan hasil nilai data yang kita inginkan. Seperti saat kita geser ke kiri, geser ke kanan, dan juga kita juga dapat mendapatkan hasil yang berbeda. Jika kita ingin melanjutkan lagi sinyal tersebut, kita bisa klik lagi run stop-nya. Nah, maka sinyal akan bergerak kembali. Mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk mengkonfigurasi tampilan dari sinyal, di mana dicari tampilan yang paling terbaik secara otomatis dengan cara memilih skala horizontal dan vertikalnya, juga memposisikan bentuk gelombang secara horizontal maupun vertikal, dan juga memilih channel yang digunakan untuk menampilkan sinyal tersebut. Mungkin bisa dicoba di setting random, kemudian dipilih auto set. Ya, sekian dasar mengenai proses. Mungkin selanjutnya akan diberikan oleh saya. Oke, di sini selanjutnya saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit tentang pengukuran otomatis pada osiloskop. Jadi, pada osiloskop ini dapat menampilkan 5 pengukuran dalam satu waktu di displaynya. Nah, pada panel kita klik measure, akan muncul 5
hasil pengukuran. Untuk melihat lebih jelas, misalnya kita ingin melihat VM-nya, karena berada pada baris pertama, kita klik function 1. Dapat dilihat hasil pengukurannya, dan begitu juga dengan baris-baris selanjutnya, tinggal klik function 2, function 3, dan selanjutnya. Nah, untuk mengganti atau memilih hasil pengukuran yang lain, dapat diklik voltage VM yang berada pada baris ketiga, maka kita klik function 3, nanti akan muncul pilihan-pilihan pengukuran yang lainnya, dan dipilih sesuai yang diinginkan. Segitu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan tentang penjelasan mengenai acquire. Selanjutnya adalah tentang acquire atau akuisisi, di mana akuisisi ini dapat membantu kita ingin mengambil data dari bentuk seperti apa. Untuk ini ada 3 mode. Yang pertama data tipe normal, yang dimana data yang kita terima itu yang kita tampilkan. Lalu di function kedua itu ada yang namanya average. Jadi average ini dirata-ratakan. Jadi ketika sinyal diterima sama osiloskop tidak menampilkan secara langsung, tapi dia mengakuisisi beberapa data. Coba kita tekan average. Nah, ini ada average 2. Artinya itu dia mengakuisisi 2 data lalu ditampilkan. Semakin sering kita mengklik function 2 atau average, maka jumlah data yang akan diakuisisi akan semakin banyak. Dimana jika kita mengakuisisi data dengan lebih banyak, maka hasil yang kita dapatkan akan minim dengan noise. Lalu pilihan akuisisi yang ketiga ada yang namanya peak detect. Jadi peak detect ini kalau misalnya kita tekan tadi akan muncul seperti garis bayangan yang berada pada puncak dan juga pada dasar dari si amplitudo. Jadi amplitudo maksimal dan minimum akan muncul seperti garis bayang gitu, dimana keberadaan peak detect di akuisisi data ini akan membantu kita dalam menemukan kesalahan-kesalahan abnormal pada sebuah sinyal. Jadi sinyal tersebut dapat diidentifikasi kesalahannya dengan bantuan peak detect ini. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya Mana akan menjelaskan terkait display. Jadi di display itu ada 5 macam menu. Yang pertama adalah type vectors, untuk memilih jenis dari bentuk gelombang. Ada 2 macam, yaitu vektor yang merupakan bentuk garis dan dots yang merupakan bentuk titik-titik. Kemudian menu kedua adalah accumulate. Ini berfungsi untuk memilih bentuk dari gelombang terakumulasi atau tidak. Pilihannya ada 2, yaitu on atau off. Jadi dalam kondisi on, yang lama menimpa yang baru. Nah, untuk accumulate ini berfungsi untuk mengamati variasi dari gelombangnya. Kemudian yang ketiga adalah refresh untuk merefresh akumulasinya. Yang keempat adalah kontras untuk mengatur tampilan dari kontras kecerahannya. Yang kelima adalah itu yang full, itu untuk memilih tampilan atau display dari grid atau kisinya. Ada 3 macam, itu ada full, lalu ada yang dibagi 4, ada juga yang nggak ada atau di pinggir-pinggirnya aja. Terus secara default setting untuk display ini tipenya yaitu merupakan vektor, akumulasinya off, dan gridnya full. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hanif, silahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kursor. Jika ini tombol kursor ditekan, nanti dia akan menghasilkan garis kursor. Garis kursor ini dapat berupa garis horizontal maupun garis vertikal. Garis kursor horizontal ini yang X dapat membaca waktu, tegangan, dan frekuensi. Sedangkan yang garis kursor vertikal yang Y dapat membaca tegangan.
Untuk mengatur letak garis kursor, ditekan X1 untuk mengatur letak garis kursor X1. Ya. Untuk yang X2 sama seperti X1, tekan X2 lalu diatur, diputar ininya knobnya. Untuk mengatur kedua garisnya ditekan yang X1, X2. Untuk mengubahnya menjadi garis Y, ditekan yang X ke Y, maka garisnya akan berubah. Ya. Sama seperti yang garis X, untuk mengatur garis Y, ditekan Y1 untuk mengatur Y1, kemudian tekan Y2 untuk mengatur Y2, dan untuk mengatur kedua garisnya tekan Y1, Y2. Ya, mungkin sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.